Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara posting buku besar di dalam perusahaan manufaktur. Nah, untuk akun-akun pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa maupun perusahaan dagang pada prinsip yang sama, di mana akun-akun itu yang pertama ada aktiva atau aset, kemudian akun dengan kode 2 itu nama akun utang, kemudian ketiga itu modal atau ekuitas, keempatnya pendapatan, dan yang kelima ada beban. Tetapi untuk perusahaan manufaktur itu sendiri yang menjadi pembeda dari perusahaan dagang dan jasa di sini adalah bahwa perusahaan manufaktur ada persediaan barang jadi, kemudian yang kedua ada persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga ada persediaan bahan baku. Di mana untuk nama-nama akun ini yang tidak ada pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Kemudian di sini akan saya sajikan contoh di dalam perusahaan jasa, contoh daftar akun, di mana untuk akun sendiri yang pertama ada aset dengan kode 1, kemudian ada kode liability atau utang kode 2, yang ketiga ada ekuitas atau modal dengan kode 3, ada pendapatan dengan kode 4, dan yang terakhir ada kode akun 5 dengan akun namanya beban. Nah, di sini akan saya jelaskan masing-masing kode akun sendiri. Perhatikan di sini untuk kode aset itu diawali dengan kode 1. Itu artinya jika ada akun dengan kode awal 1 itu artinya dia masuk dalam kategori kode aset, di mana untuk aset itu sendiri atau aktiva itu sendiri itu ada aktiva lancar, ada aset atau aktiva tetap berwujud, ada aset atau aktiva tak berwujud, serta di sini ada investasi. Tapi di sini saya berikan hanya 3 contoh saja. Nah, untuk kategori aset sendiri, kategori akun-akun aset sendiri di sini ada beberapa yang saya ambil contoh. Yang pertama ada kas, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, piutang dagang, perlengkapan, dan sewa dibayar di bunga. Ini adalah kategori akun-akun aset atau aktiva lancar. Perhatikan bahwa untuk kategori aset itu kode 1. Jika kategori untuk aset aktiva lancar berarti kodenya 11. Berarti di sini untuk akun kas 111 berarti kas. Untuk 112 itu persediaan bahan baku, dan selanjutnya artinya jika dia masuk dalam kategori aset lancar atau aktiva lancar, dia akan berawal kode 11 dan seterusnya urutan kode yang selanjutnya. Kemudian untuk kategori aset aktiva tetap atau aset atau aktiva tetap berwujud, dia akan menggunakan kode 12. Artinya jika di sini ada beberapa kode akun masuk kategori aset atau aktiva tetap berwujud, berarti di sini akan ada kode 121122. Di sini ada gedung dan ada akumulasi penyusutan gedung. Dan yang terakhir adalah kategori aset atau aktiva tak berwujud. Di sini ada akun hak paten dan ada goodwill. Ini kategori kode akunnya 13. Hak paten 131, goodwillnya 132. Oke, di sini semuanya ini akan berawal dengan kode 1 karena dia masuk dalam kategori aset. Di mana kategori aset, saya ulang lagi, ada aset lancar, ada aset tetap berwujud, ada aset tak berwujud, dan ada satu lagi investasi. Cuma di sini saya hanya ambil contoh 3 saja. Kemudian yang selanjutnya ada liabilities atau utang, di mana untuk kode utang dia akan menggunakan kode awal 2. Jadi jika ada kategori utang, maka di sini adalah kodenya 21. Ini masuk kode utang jangka pendek. Jadi untuk utang sendiri ada 2 kategori. Kategori utang jangka pendek dan kategori utang jangka panjang, di mana masing-masing kode akunnya jika utang jangka pendek itu berarti kodenya 21, jika utang jangka panjang 22. Berarti yang masuk dalam kategori utang jangka pendek itu berarti dia selalu berawalan dengan kode 21. Di sini ada utang dagang, utang gaji, utang beban 211, 212, 213. Dan selanjutnya di sini juga ada utang jangka panjang, di mana untuk kategori utang jangka panjang itu adalah ada utang bank dengan kode 221, ada utang obligasi 222.
itu untuk kategori utang. Dan untuk kategori ekuitas atau modal, di sini saya ambilkan ada dua. Misalnya di sini adalah modal Tuan X dan Prive Tuan X. Ini adalah kategori untuk akun modal. Dan yang ada lagi di sini ada akun pendapatan, di mana masing-masing akun pendapatan itu terdiri dari ada penjualan, ada retur penjualan, ada pendapatan komisi. Ini untuk kategori akun pendapatan. Dan yang terakhir di sini ada beban, di mana beban ini ada tiga kategori. Yang pertama ada harga pokok penjualan, ada harga pokok produksi, dan ada beban usaha. Di mana untuk kategori harga pokok produksi ini terdiri dari pembelian bahan baku, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan di sini ada beban usaha, ada beban gaji pegawai, dan ada beban listrik. Oke, ini untuk contoh daftar akun beserta pengkodean dari masing-masing nama akun. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya ambil contoh, misalnya kita akan buat posting buku besar kas. Perhatikan di sini untuk kolom ini saya gunakan untuk buku besar yang metode 4 kolom ya di sini. Yang pertama misalnya saya coba kasih contoh untuk bagaimana cara memposting buku besar kas. Perhatikan bentuknya di sini tanggal, ini kita isikan tanggal ya. Tanggal, misalnya cara pengisiannya yang pertama adalah jika ada akun saldo, maka kita masukkan dulu saldonya ya. Di sini saldonya misalnya untuk debit untuk kas ini saya kasih ambil misalnya saldonya saldo debit ya. Yang pertama berarti cara mengisi untuk buku besar, yang pertama adalah kita masukkan saldonya dulu jika ada saldo, jika tidak ada ya tidak usah. Nah sekarang untuk melanjutkan pengisian saldo yang lain atau menginput atau memposting jumlah saldo dari jurnal khusus yang lain, yang pertama perhatikan untuk kas sendiri biasanya itu dari jurnal penerimaan kas. Dan yang kedua biasanya untuk buku besar kas ini diambil dari jurnal pengeluaran kas. Berarti jurnal-jurnal inilah yang pastinya akan masuk di buku besar kas, atau di jurnal khusus ini biasanya ada akun kas yang berhubungan dengan kas. Oke, lanjut. Misalnya saya ambil contoh di sini, saya misalnya punya jurnal penerimaan kas seperti ini. Nah, bagaimana cara menginput saldo kas di dalam buku besar kas? Yang pertama adalah kita perhatikan bahwa di dalam jurnal khusus penerimaan kas ini ada kolom kas. Berarti yang kita input jumlah kasnya ke dalam buku besar ini adalah jumlah nominal kasnya, berarti yang ini. Nah, berarti cara mengisinya adalah kita tuliskan tanggalnya tanggal 31 karena dia pembuatan buku besar ini pasti di akhir tanggal bulan transaksi. Kemudian di sini keterangannya lah kita ambil dari jurnal penerimaan kas di sini. Untuk kolom refnya ini kita isi dengan kode dari jurnal khususnya. Nah, perhatikan di sini karena kasnya di debit, maka otomatis kita masukkan di buku besar juga di kolom debit. Itu di kolom ini dulu, jangan langsung ke kolom saldo. Nah, setelah kita masukkan ke kolom debit di sebelah sini atau dua kolom sebelah sini, baru kita hitung saldonya. Bahwa di awal tadi kita punya saldo 165 juta, karena ini ada saldo dari jurnal penerimaan kas di debit juga dengan jumlah 214 juta sekian, maka otomatis untuk mencari saldo akhir ini adalah saldo ini ditambah dengan nilai kas yang baru masuk dari jurnal penerimaan kas, sehingga ketemulah di sini jumlahnya adalah 379.895.500. Ini didapat dari saldo debit kas ditambah saldo kas yang baru masuk. Oke, itu untuk dari jurnal penerimaan kas atau pencatatan atau posting buku besar kas dari jurnal penerimaan kas. Kemudian sumber yang kedua tadi ada dari jurnal pengeluaran kas. Nah, misalnya di sini ada contoh jurnal pengeluaran kas. Maka kita cari kolom yang ada akun kasnya, berarti yang ini. Nah, berarti yang kita ambil adalah jumlah dari kolom kas ini. Berarti yang 58.160 ini kita bisa masukkan ke
buku besar kas. Tanggalnya tanggal 31, keterangannya kita tulis saya jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini untuk refnya di sini ada jurnal kas keluar atau JKK. Nah, untuk memasukkan ini perhatikan, karena akun kas ini ada di kolom kredit, berarti di sini kita masukkan ke kolom kredit. Berarti di sini kita masukkan jumlah ini 58.160 di kolom kredit. Kemudian baru kita cari saldo akhir kasnya, yaitu dengan cara saldo debitnya ini, karena ini kredit berarti saldo kas debit dikurangi dengan saldo kas kredit, sehingga di sini ketemulah nominal 321.735.500. Ini didapat dari saldo tadi dikurangi dengan jumlah kredit yang barusan kita masukkan dari jurnal pengeluaran kas, sehingga inilah saldo akhir dari kas yang nantinya akan kita masukkan ke dalam neraca saldo 31 Desember. Itu untuk contoh dari buku besar kas. Oke, contoh yang kedua, kita akan posting buku besar piutang dagang. Oke, yang pertama kita masukkan saldo awalnya. Jangan lupa saldo awal dari piutang. Jika ada saldo awal dari piutang dagang, maka kita langsung masukkan input ke kolom saldo di sini. Misalnya di sini saya kasih contoh, misalnya bahwa saldo piutang ada saldo debit sebesar 37.800.000. Nah, untuk akun buku besar piutang dagang ini biasanya sumber dokumennya itu dari jurnal penjualan. Ini pasti ada piutang karena jika ada penjualan kredit pasti muncul piutang. Kemudian ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini biasanya adanya retur. Nah, otomatis jika ada retur penjualan otomatis piutang dagangnya akan berkurang. Dan yang terakhir, sumber yang terakhir adalah dari jurnal penerimaan kas. Ini biasanya jika ada pelunasan piutang dari customer otomatis piutang dagang juga akan berkurang, sama halnya dengan retur penjualan yang ada di jurnal umum akan mengurangi nilai piutangnya. Oke, sini setelah langkah pertama kita masukkan saldonya. Yang kedua, misalnya jika kita menginput atau memposting dari jurnal penjualan. Oke, di jurnal khusus penjualan di sini ada akun piutang, ada di kolom debit. Berarti yang kita masukkan adalah jumlah piutangnya yang ada di kolom debit, berarti yang ini, yang 296.450.000. Kita masukkan di sini tanggal 31, kemudian keterangannya adalah sumber jurnalnya dari jurnal penjualan. Di sini untuk kode jurnalnya LJPJ ya, jurnal penjualan. Nah, di sini ada saldo atau jumlah piutang ada di kolom debit, berarti kita masukkan di kolom debit sini. Oke, 290 juta. Nah, di sini ada saldo debit tadi, ada saldo awal di debit, kemudian ini ada jumlah baru dari penjualan dari jurnal penjualan, maka debit ketemu debit harusnya mesti ditambah 37 juta sekian ditambah 296 juta sekian, sehingga ketemulah nilai 334.250.000. Ya, sekali lagi ini dapat dari saldo debit ini ditambah dengan nilai piutang yang kita baru masukkan dari jurnal penjualan, sehingga ketemu nominal 334 juta sekian. Oke, yang selanjutnya kita ambil dari jurnal umum. Untuk di jurnal umum sendiri, perhatikan di sini piutang dagang muncul di kolom kredit. Di sini ada dua piutang. Artinya jika ada dua jurnal yang di situ menyebutkan jumlah piutang, maka otomatis dua-duanya ini kita jumlahkan. Sehingga di sini ketemu nilai jumlah piutang di kredit itu 4.235. Berarti kita menginputnya di sini adalah tanggal 31. Keterangannya di sini adalah sumbernya dari jurnal umum. Kode jurnalnya ada JU. Karena di sini kredit, maka kita masukkan di kolom kredit untuk di sisi transisi ini. Nah, kemudian untuk mencari saldo akhirnya, karena di sini tadi adalah akun debit 334.250, sedangkan di sini ada jumlah kredit, maka berarti ini saldo debit ini dikurangi dengan saldo kredit ini. Saldo debit ini dikurangi dengan nilai dari jurnal umum yang ada posisinya di kredit, sehingga di sini ketemulah nilai 330.015.000 ya. Ini didapat dari saldo debit ini dikurangi dengan saldo kredit ini, sehingga ketemulah jumlah. Oke, itu jika kita memposting dari jurnal umum.
Kemudian jika kita posting dari jurnal Periman Kas, oke, di sini ada saya punya contoh jurnal Periman Kas. Di sini untuk piutang ada di kolom kredit, ya, ada piutang di kolom kredit. Maka jumlah piutang yang kita ambil di sini adalah jumlah 139 juta ini. Berarti di sini kita posting, caranya adalah tanggalnya masih tanggal 31, keterangannya adalah sumber jurnalnya adalah jurnal Periman Kas, kodenya adalah JKM. Perhatikan di sini untuk piutang ada di kolom kredit, berarti kita masukkan di kolom kredit sini jumlahnya ini. Sehingga di sini akan ketemu saldo akhir ini adalah 330.015.000 dikurangi 139 juta sekian, sehingga ketemulah saldo akhir 190.590.000. Ini yang akan kita masukkan nanti di neraca saldo. Oke ya, itu cara memposting buku besar piutang dagang. Oke, setelah kita posting buku besarnya, tadi saya ambil contoh hanya 2 saja, kas dan piutang dagang. Mestinya untuk akun-akun yang lain atau buku besar yang lain, cara mempostingnya sama seperti itu ya. Nah, setelah semuanya itu sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah dari buku besar ini akan kita buatkan neraca saldo. Di mana neraca saldo ini berfungsi untuk mencatat saldo-saldo akhir yang muncul dari buku besar akun masing-masing ini. Contohnya di sini adalah misalnya kita akan mencatat jurnal buku besar kas, akan kita pindahkan ke neraca saldo. Caranya adalah yang pertama nomor akunnya kita masukkan yang satu-satu ini, nomor akun ini. Kemudian yang kedua nama akunnya kas. Dan yang ketiga, perhatikan di sini saldo yang akhir yang muncul ada di kolom debit 321 juta sekian, berarti kita masukkan di kolom debit dengan jumlah yang sama 321.735.500. Oke, yang selanjutnya adalah jika kita masukkan persediaan barang jadi. Misalnya di sini ada persediaan barang jadi, dia ada saldo, hanya saldo, tidak ada transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang jadi, sehingga dia ada saldo 110 juta. Dan kita pindahkan ke sini, kode akunnya 112, nama akunnya adalah persediaan barang jadi, jumlahnya ada di kas 110 juta, berarti kita masukkan di kolom debit 110 juta. Oke, itu jika kita mencatat neraca saldo dari persediaan barang jadi. Yang selanjutnya adalah piutang dagang. Oke, piutang dagang, kode akunnya 115, kita masukkan. Kemudian nama akunnya persediaan barang dagang, piutang dagang, nilainya di sini masih di debit 190, berarti kita masukkan di debit seperti ini ya. Jadi cara membuat neraca saldo itu adalah cara merekap saldo-saldo di buku besar ke dalam neraca saldo. Caranya seperti itu. Ini saya ambil contoh hanya 3 saja. Ya, bukan berarti buku besar yang lain itu tidak dimasukkan, tetap kalian masukkan. Ini hanya saya kasih contoh saja. Nah, setelah kalian masukkan semua ya ke dalam neraca saldo ini, maka hasil akhir total antara kolom debit dan kolom kredit ini harus sama, harus seimbang, karena otomatis jumlah ini jika tidak seimbang antara debit dan kredit, maka bisa dikatakan berarti kalian mungkin keliru atau salah dalam memasukkan saldo-saldo dari buku besar yang ada di sini gitu ya. Jadi itu caranya sangat mudah, semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.